Pagi ini kita akan bicara tentang pemetaan linear dan matriks penyajiannya ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai basis bagi ruang vektor, maka kita sebenarnya bisa membuat matriks penyajian untuk pemetaan linear tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ternyata basis pada ruang vektor tersebut kita ganti, apa yang terjadi dengan matriks penyajian? Mungkin ini sebagai ulangan sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai V itu ruang vektor berdimensi n, kemudian XY itu 2 basis bagi V. Nah ini kita menginginkan matriks B, matriks persegi, ukuran n kali n yang memenuhi B kali koordinat V terhadap Y itu sama dengan koordinat V terhadap X. Untuk setiap V kecil di V besar. Jadi matriks B seperti itu bisa kita katakan apa? Ya, mengubah koordinat sebuah vektor yang sebelumnya atas basis Y, yang di sebelah kiri ya, kemudian menjadi koordinat vektor yang sama atas basis X. Artinya vektornya sama di sini, tapi basis yang menjadi dasar untuk membuat koordinatnya berbeda. Nah pertanyaannya sebetulnya, ada nggak matriks B yang seperti itu? Nah kita perhatikan di sini bahwa kalau Y itu kita beri nama unsur-unsurnya di situ dengan Y kecil 1 sampai Y kecil n, maka kolom ke J matriks B adalah, ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat, Anda bisa perhatikan nggak di sini? Itu tidak lain dari seperti ini kan? Kalau misalnya Anda ingat, sebenarnya kita mempunyai di sini kan, secara umum kita mempunyai T, V, oke, basisnya saya ganti aja di sini basis Z misalnya di sini kan sama dengan apa? Ya, matriks penyajian kan, T, oke, sebelum saya tulis terhadap basis apa, saya tulis untuk V dulu di sini. Jadi kalau V-nya terhadap X, ya, kita mempunyai matriks penyajian, simbolnya apa di sini? XZ atau Z? Yang di bawah apa? X atau Z? Notasinya. Notasinya apa? Apa? X dulu ya. Yang di bawah X kan? Oke. Yang di atas Z. Nah, Anda ingat ya, ketika kita membuat matriks penyajian untuk T, bahwa ini kan tidak lain dari apa? Ya, jadi kolom-kolomnya itu adalah, kolom pertamanya adalah, ya jadi kita mesti buat di sini pertama basis X-nya dulu di sini. Unsur-unsurnya adalah katakanlah X1 sampai Xn. Ingat kan ini ya? Jadi di sini kita petakan T. Ya, kita petakan X1 oleh T. Maka ini menjadi unsur di ruang sasaran ya, di daerah sasarannya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita melihat koordinat ini terhadap Z gitu kan. Ingat ya? Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita punya, ini kita lakukan untuk semua unsur di dalam basis X. Ya, jadi kalau Anda lihat, ini kolom pertamanya seperti ini kolom KN-nya seperti ini. Nah, sekarang jadi kalau misalnya Anda melihat seperti itu, ya, dengan melihat yang seperti ini, jadi di sini V, ya, kemudian Anda mencari, ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oke, di sini sebetulnya apa? Ya kalau mau di sini jadi Y, di sini jadi X ya. Nah, Anda lihat yang di sini dan di sini, untuk yang kita inginkan itu, yang di sini dan di sini itu vektor yang, coba Anda lihat vektor di ruas kiri dan ruas kanannya, vektor koordinatnya, vektornya gimana di sini? Ya, vektornya vektor yang sama kan, sama-sama V di situ. Nah, kalau misalnya itu berlaku untuk setiap V, artinya apa ini? Ya, maka TV itu sama dengan V untuk setiap V. Dengan kata lain, T-nya adalah
pemetaan identitas. Jadi kita punya sebenarnya pada dasarnya seperti ini. Jadi pada pernyataan yang terakhir bahwa kolom ke J-nya itu adalah koordinat vektor basis vektor YJ, dan itu kita lihat sebagai peta dari pemetaan identitas. Nah, akibatnya apa di sini? Ya, akibatnya kita bisa mengambil B itu sama dengan apa? B itu tidak lain dari matriks penyajian pemetaan identitas terhadap basis Y dan X. Jadi kalau misalnya Anda lihat, ya kita punya seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah bahwa matriks B itu, ya jadi matriks B-nya ada. Basisnya kan ada kan, X dan Y sudah diberikan, di situ kita punya. Pemetaan I-nya ada. Ya, kita bisa membuat kan matriks penyajian di sebelah kanan, matriks penyajian pemetaan identitas terhadap basis Y dan X. Dan itu yang kemudian menjadi matriks B. Ya, nah kita katakan B adalah matriks perubahan koordinat dari Y ke X ya. Jadi seperti yang Anda lihat pada paragraf kedua, ya, matriks B itu mengubah koordinat vektor dari sebelumnya terhadap basis Y menjadi koordinat terhadap basis X. Nah, sekarang kalau kita lihat matriks B itu adalah ya, jadi matriks penyajian operator identitas, betul ya? Pemetaan identitas atau operator identitas. Operator itu adalah pemetaan yang daerah asal dan daerah hasilnya sama. Ya, jadi sebagai informasi ya, atau barangkali sebagai satu fakta yang Anda perlu paham itu adalah bahwa operator identitas itu matriks penyajiannya tidak selalu matriks identitas. Jadi sebagai sebuah catatan. Jadi kalau misalnya ditanya, ini matriks identitas, pemetaan identitas, operator identitas, apa matriks penyajiannya? Anda mungkin saja memperoleh matriks yang bukan matriks identitas. Nah, tapi Anda akan melihat ada satu fakta yang lain di situ. Apa yang penting di situ? Kalau dia bukan identitas, terus bagaimana? Harus bagaimana dia? Ada syaratnya juga di sini, tidak sembarang matriks juga akhirnya bisa menjadi matriks penyajian operator identitas. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya, kalau Anda perhatikan kolom-kolom matriks B, ya, yang kalau misalnya kita lihat itu tidak lain dari apa? Ya, koordinat. Ya, kita pakai tadi apa? Y ya. Y1 terhadap apa? Terhadap ya, jadi kalau misalnya kita lihat terhadap X ya. Ya, jadi ini terhadap X, ini kolom pertama, ini kolom keduanya ini. Kemudian ini kolom yang terakhir. Jadi matriks B-nya ini. Y1 sampai Yn ini, vektor-vektor Y1 sampai Yn itu apa yang kita ketahui tentang Y1 sampai Yn? Ya, Y1 sampai Yn itu membentuk basis. Ya, jadi Y1 sampai Yn itu membentuk sebuah basis. Y1 sampai Yn itu secara bersama-sama merupakan seluruh anggota dari sebuah basis bagi V. Nah, karena itu apa konsekuensinya? Ya, jadi kolom-kolom tersebut adalah koordinat dari semua unsur basis Y. Ya, jadi ini basis Y kita punya, semua unsurnya sudah muncul di sini. Apa yang bisa kita katakan? Ya. Karena ya bebas linear di situ. Ya, jadi kolom-kolom B itu bebas linear. Nah, jadi Anda lihat kan, jadi ingat ya bahwa kita mempunyai isomorfisme dari V ke Fn. Ya, jadi kalau Y1 sampai Yn itu bersama-sama bebas linear, maka petanya juga di Fn itu harus bebas linear. Nah, jadi kita mempunyai n vektor di Fn, n kolom ini, ya,
yang bebas linear. Berapa banyak unsurnya ini? Berapa banyak kolom yang kita punya? Ada berapa kolom? Berapa kolom? N. Sementara dimensi Fn berapa? N juga. Jadi kalau kita mempunyai N vektor yang bebas linear di sebuah ruang vektor yang berdimensi N, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, ini membentuk basis bagi Fn. Nah, kita tahu bahwa pada akhirnya kalau kita mempunyai matriks yang kolom-kolomnya bebas linear dan ini matriksnya matriks persegi, apa yang bisa kita simpulkan? Matriks B-nya gimana? Ya oke, itu sebenarnya salah satu dari apa? Dari faktanya. Tapi sebenarnya kita bisa mengatakan yang lebih umum itu apa ini? Jadi kalau Anda bicara determinan, tentang determinan itu sebenarnya salah satu cara bagi kita untuk mengenali sifat apa sebenarnya. Matriks B-nya harus apa? Gimana matriks B-nya? Gimana? Yang keras. Matriks B-nya? Kesimpulannya apa? Matriks B-nya gimana? Matriks B-nya? Determinan itu dalam hal ini hanya alat untuk mengenali ya. Tapi sifat yang lebih pentingnya apa? Matriks B-nya? Yang keras, Pak? Tidak singular. Ya. Jadi B itu sebagai matriks dia tak singular. Akibatnya apa? Akibatnya dia mempunyai balikan, punya inverse di sini, B inverse. Nah, dengan melihat hubungan bahwa kita punya di sini B apa tadi di sini V terhadap apa di sini? Di sini tadi terhadap apa? X ya. Oh sorry, di sini Y, di sini X kan. Ya, jadi kita mempunyai hubungan seperti ini. Karena B-nya tak singular, dia mempunyai inverse, terus apa yang kita lihat? Ya kita bisa mempunyai di sini sama dengan apa? B inverse Vx. Ya, dengan cara yang sama Anda bisa menyimpulkan apa di sini, ya, bahwa B inverse itu sama dengan, jadi Anda lihat di situ bahwa B inverse itu adalah matriks penyajian operator identitas lagi. Tapi sekarang urutan apa basisnya bertukar. Kalau sebelumnya itu kita melihat Y itu sebagai basis V, V-nya sebagai daerah asal, sekarang Y-nya sebagai daerah basis, Y-nya sebagai basis daerah sasaran. Y dan X itu bertukar peran. Jelas ini? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya jadi sederhana saja ya. Dan seringkali matematika itu persoalannya gitu ya. Jadi kalau Anda bisa menemukan sudut pandang yang tepat, semuanya jadi sederhana gitu. Nah, persoalannya adalah menemukan sudut yang tepat itu yang susah gitu. Apapun matematikanya, prinsip seperti itu berlaku gitu ya. Nah, sekarang ini yang menjadi tujuan kita kalau kita mempunyai sekarang dua ruang vektor sembarang di situ atas lapangan yang sama. Kemudian untuk masing-masing ruang vektor itu kita mempunyai dua basis. Kemudian kita diberikan pemetaan linear di antara kedua ruang tersebut. Ya. Jadi secara spesifik kita mempunyai di sini ruang vektornya adalah U dan V. Basis untuk U itu adalah X aksen, basis untuk V adalah Y aksen, dan kemudian T itu kita lihat sebagai pemetaan linear dari V ke U. U dan V itu ruang vektor atas lapangan yang sama, tapi sekarang ya,
kita bicara secara umum dimensinya tidak harus sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita melihat basis X bagi U dan basis Y bagi V, kita bisa membuat sebuah matriks penyajian. Kemudian kalau basisnya kita ganti, kita juga akan mempunyai matriks penyajian. Jadi Anda akan melihat ada dua matriks penyajian di sana. Apa hubungan antara keduanya? Ini yang jadi pertanyaan. Dan jawabnya juga sebetulnya juga tidak terlalu susah juga ya. Jadi kalau misalnya Anda melihatnya, jadi belajar matematika, coba Anda lihat bagaimana caranya itu supaya Anda bisa memahami dengan sederhana bagaimana melihatnya. Ya, nah, jadi kita memerlukan matriks perubahan koordinat pada kedua ruang vektor. Jadi apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lihat di sini, ini akan kita terapkan. Nah, saya mengambil simbol yang berbeda untuk matriks perubahan koordinat tadi. Jadi untuk perubahan koordinat di U, saya beri nama matriksnya G. Sementara untuk matriks perubahan koordinat di V, saya beri nama H. Dan seperti yang sudah kita lihat ya, jadi matriks perubahan koordinat itu tidak lain dari matriks penyajian untuk operator identitas. Jadi kita pakailah seperti itu. Ya, jadi kita sudah punya di sini dua matriks perubahan koordinat. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya kita langsung saja bekerja melihat kaitan antara kedua matriks penyajian untuk T. Di pertama kita perhatikan kita mempunyai hubungan seperti ini kan. Jadi berdasarkan definisi matriks penyajian kita punya seperti ini. Jadi matriks penyajian itu adalah matriks yang kita peroleh dari hubungan ini. Ya, basisnya menyesuaikan saja di sini. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini T ini yang umumnya seperti itu. Betul ya? Jadi hubungannya seperti itu kan? Nah, kemudian kita lihat juga untuk matriks-matriks perubahan koordinat. Jadi untuk G dan H, ya, kita punya dua hubungan seperti ini. Sisanya bagaimana? Ya, sisanya manipulatif. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini barangkali bisa dihapus nih sekarang. Nih, di sini kita punya Pak X. Kemudian kita punya juga di sini X aksen sama dengan matriks penyajian T terhadap Y aksen dan X aksen. Ininya V, Y aksen. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan ya manipulasi sebetulnya pada ini. Nah, sebagai alat ya kita akan punya di sini bagian yang satunya di sini. Jadi artinya apa di sini? U X aksen sama dengan G U X. Kemudian V Y aksen sama dengan H V. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita mengubah salah satu dari dua ekspresi di sini ya dengan dua cara sebetulnya. Di ini kita ubah dengan satu cara. Ya, saya akan memilih yang ini ya, yang saya rubah. Ya, jadi dari sini saya akan ubah dengan dua cara. Yang pertama, ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, TV ini ada di mana? Ya, ada di U. Nah, sekarang Anda melihat koordinat ini terhadap basis, ya, basis X aksen.
Nah, saya ingin mengubahnya menjadi koordinat terhadap basis X. Apa yang kita peroleh? Bagian yang sebenarnya lebih sederhana. Jadi kalau misalnya Anda lihat, Anda akan melihat ini sebetulnya X aksen ya, di U. Sekarang coba kalau misalnya kita ingin mengaitkan dengan koordinat vektor yang sama tapi terhadap basis X. Mana yang kita pakai? Menggunakan apa? Menggunakan ya. Jadi saya ingin ya melakukan di sini melihat koordinat dari vektor yang sama tapi terhadap basis X. Mana yang saya pakai? Yang mana? Apa yang kita peroleh? Ya, ada sama dengan kan? Terus G-nya di mana? Ruas kiri, ruas kanan? G-nya ruas kiri, ruas kanan? Kiri kanan? Ruas? Ya, jadi di mana? Ya. Di sini ya. Oke. Nah, pada saat yang sama ya, kita juga bisa melihat yang kita lakukan perubahan. Jadi kalau Anda lihat yang kita lakukan perubahan di sini adalah di sini, ruas kiri yang kita rubah. Kalau yang ini kita rubah gimana? Oh, atau sebentar sebelum mengubah yang di sini, ini sebenarnya bisa kita teruskan kan? Anda memperoleh apa di sini? Ya kita lihat di sini. Ya, ini bisa kita ubah kan? Dengan menggunakan apa? Ya, menggunakan yang ini kan? Oke, jadi Anda akan memperoleh G apa di sini? Jadi ini T YX kemudian VY. Ya. Jadi ini kita melakukan perubahan pada ruas kiri di sini. Kalau perubahan itu kita lakukan di sini, apa yang kita peroleh? Ya, jadi Anda akan lihat bahwa koordinat yang sama di sini TV. Ya, saya banyak mengulang-ulang di sini menuliskannya. Sama dengan saya tulis saja lagi di sini. T ingat ya, tujuan kita adalah mencari hubungan antara matriks ini dan matriks ini. Jadi begitu Anda menuliskan yang seperti ini, ya, sebetulnya kita sudah melihat bahwa kedua matriks itu sudah muncul dalam satu persamaan yang sama. Ya, jadi Anda lihat bahwa ini kan sama dengan ini. Tapi ini sama dengan ini kan. Jadi Anda sudah melihat bahwa ya, ruas kanan ini sama dengan ini. Jadi kita sudah punya matriks penyajian T terhadap basis Y aksen dan X aksen kali vektor koordinat V terhadap basis Y aksen itu sama dengan matriks G kali matriks penyajian T terhadap Y dan X kali koordinat V terhadap Y. Nah, apa yang kemudian ingin kita lakukan berikutnya? Ya kita ingin sebetulnya membuat yang ini jadi gimana? Ya, jadi ini koordinat V terhadap Y aksen. Kita ingin apa? Ya, kita ingin mengubahnya menjadi seperti ini juga. Bisa nggak? Apa yang kita lakukan?
Jadi koordinat V terhadap Y aksen ini kita ganti dengan menggunakan matriks H. Jadi kita akan lihat bahwa ini sama dengan T Y aksen X aksen kali koordinat V terhadap ada yang kurang. Apa yang kurang? H-nya. Ya, jadi kita mengganti ini dengan ini. Jadi kita punya di sini H V. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat apa yang kita punya ini, ya ini sama dengan matriks ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat ya akhirnya kita punya ya ini sama. Nah, sebetulnya ada satu hal yang belum saya katakan tadi. V-nya apa? V kecilnya. V kecilnya apa? Di sini. V kecilnya apa? V kecilnya apa di sini? Apa coba? V kecilnya apa? Kan belum disinggung sama sekali tadi kan? Apa V kecilnya di sini? V kecilnya adalah ada di mana dia? Ya, jadi dia adalah vektor di V besar. Vektor yang mana? Vektor sembarang. Anda lihat kan ini semua apapun V-nya kan ini masih benar kan? Selama Anda mengambil V kecilnya di V besar. Ya, jadi kita sebenarnya punya seperti ini. Jadi untuk setiap V kecil di dalam V besar ya kita punya ini. Di G ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita lakukan. Sebentar. Oh, oke. Jadi kalau U-nya Anda ganti dengan TV, ya, kita punya ini. Ya, apa yang ada di situ. Ya. Kemudian ya kita punya ini. Ya, jadi dengan menggunakan definisi ini. Sesudah itu ya kita lihat yang bagian di sini. Jadi kalau Anda perhatikan ini sama dengan ya, kita punya dengan menggunakan apa? Ya, menggunakan definisi ini tadi. Ya. Sesudah itu kita ganti V-nya dengan yang ini. Jadi kita akan lihat seperti itu. Ya, jadi sebagai kesimpulan kita mempunyai ini. Jadi ini sama dengan vektor ini, ya. Jadi Anda lihat dan itu berlaku untuk sembarang V kecil di V besar, ya. Untuk sembarang vektor V di ruang vektor V. Jelas ini ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mempunyai hubungan seperti itu, Anda lihat ya, hubungan itu adalah hubungan antara dua matriks sebetulnya. Ya, jadi ini kita mempunyai dua matriks kolom, ya. Jadi kalau Anda melihat yang di ruas kiri, ini sebetulnya adalah perkalian antara matriks dengan sebuah ya, matriks kolom. Yang ini juga sama, matriks kolom. Nah, sekarang kalau misalnya ini ya, matriks kolomnya di ruas kiri dan ruas kanan itu ternyata sama dan itu berlaku untuk semuanya, apa kesimpulannya? Jadi sebenarnya kita mempunyai di sini, kalau Anda lihat, kalau kita mempunyai di sini, ya katakan aja di sini AU sama dengan BU. Untuk setiap U di dalam, ya katakan aja di sini jadi apa di sini? Fn itu. A dan B-nya ya ukurannya harus sama ya. Supaya kita bisa memperoleh ini. Apa kesimpulannya? Itu yang di sini. Apa yang gitu? Ya kalau Anda udah belajar Ali, Anda bisa langsung loncat sebetulnya. Kesimpulannya apa?
Kesimpulannya adalah yang keras berarti. Apa kesimpulannya? AU sama dengan BU untuk setiap U, untuk setiap vektor U. Apa kesimpulannya? Apa? Yang keras? Apa? A sama dengan B. Nggak perlu mikir macam-macam. Ini kan Anda udah tahu nih di aljabar elementer. Ya. Jadi apa kesimpulannya di sini? Ya kita punya ini. Ya, jadi karena ininya sama, kemudian ini semuanya sama, maka Anda dengan kata lain ya sebetulnya ya, ini sebetulnya agak menyesatkan, tapi sebenarnya ini seperti kita mencoret vektor kolom. Di dalam ini kita tidak mencoret sebetulnya ya. Ya, jadi kita bayar yang punya dua matriks itu sama. Jadi kalau misalnya Anda lihat matriks penyajian T terhadap basis Y dan X, kalau Anda kalikan di sebelah kirinya dengan matriks perubahan koordinat untuk ruang vektor U, ya, itu akan sama saja dengan mengalihkan matriks penyajian T terhadap basis Y aksen dan X aksen dengan matriks perubahan koordinat di V di sebelah kanannya gitu. Ya, jadi kita bisa membaca seperti itu. Hubungan yang terakhir ini ya kalau Anda lihat ya ekivalen dengan apa? Ya kita bisa mengganti G dan H dengan dua matriks penyajian lagi. Jadi di sini kita mempunyai seperti itu. Ya, jadi pada akhirnya kita mempunyai ya ini saya hapus saja ya. Saya ambil ininya aja sebagai kesimpulan ini nanti. Di TXY-nya mana di sini? Jadi dikalikan dengan G, oke. Sama dengan T Y aksen X aksen kali H. Kan udah nggak diperlukan lagi ya. Nah, karena H ini adalah matriks apa ya? H-nya matriks apa? Ya, jadi kalau Anda lihat perannya di sini sebagai matriks apa? Matriks perubahan koordinat. Nah, kita tadi sudah lihat bahwa matriks perubahan koordinat itu pasti mempunyai inverse, balikan. Sehingga kalau mau Anda bisa melakukan ya, Anda bisa mengalihkan dengan inverse-nya di sini. Y aksen, X aksen. Ya, jadi atau kalau Anda mau, kita bisa menggunakan operator identitas di sini. Jadi kalau Anda lihat G itu adalah ya, matriks penyajian operator identitas di U terhadap X dan X aksen dikali dengan ini YX. Nah, H itu dari mana ke mana? Ya, dari Y ke Y aksen. H inverse. Ya, kita mempunyai hubungan yang terbalik di sini. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini adalah IV ya. Kalau H-nya sendiri asalnya dari Y ke Y aksen, nah sekarang inverse-nya adalah dari Y aksen ke Y. Ini sama dengan X aksen. Ya, jadi kita mempunyai hubungan antara dua matriks penyajian ya seperti ini. Ya, jadi matriks penyajian yang satu bisa kita peroleh dari yang lainnya dengan menggunakan matriks perubahan koordinat, dengan mengalihkan ya, salah satu di antaranya dengan matriks perubahan koordinat di kiri dan di kanannya. Dan saya kira Anda bisa melihat ya,
ada sesuatu yang kalau Anda mau mengingatnya mudah gitu. Ya, jadi ini seperti aturan rantai ya. Bisa dicoret, hasilnya apa? X aksen, Y aksen. Ya. Oke, saya kira ini materi yang kita ya, jadi cukup kita bicarakan untuk masalah pemetaan linear dan perubahan koordinat.